Rusia, katakanlah Rusia ini menang di Ukraina, apakah kira-kira Putin akan stop sampai situ atau akan maju lagi ke misalnya katakanlah Lituania, Oh enggak. Estonia? Ada anggapan bahwa Putin seolah-olah sekarang mau menghidupkan kembali Soviet lama gitu. Iya, Betul nggak? Ada kalimat-kalimat seperti itu iya. kan di beberapa berita. I don't think so. Karena kalau dia mau dia nggak sekarang. Yang kedua, dia kalau dia mau harusnya waktu awal dong, waktu apa Lituania misalnya masuk kan. Makanya saya ulang-ulang kenapa buat buat Putin itu di mata saya ya Ukraine ini menjadi penting sekali gitu. Ya kan? Karena itu ya tadi saya bilang sejarahnya sejak abad 9 ya kan itu kota terbesar kedua setelah Rusia walaupun mereka pecah 15 the biggest one kan Rusia kedua baru Ukraine kan nah Ya. jadi menurut saya itu nggak mungkin udah gitu kalau kita lihat sekarang berapa square 603 kilometer persegi kemudian 44 juta penduduk kemudian berapa tuh GDP-nya per orang tuh sekitar 3 ribuan something ini negara kaya gitu maksudnya negara negara yang prosperous gitu jadi nggak mungkin apa ya di luar itu kemudian secara babi buta gitu Putin mau ngacak-ngacak saya pikir nggak dia hanya minta simple aja kok bahwa dia itu nggak mau setelah apa meja perundingan dilakukan kemudian Ukraine bandel gitu kepada Rusia dengan memilih masuk NATO. Tadi saya bilang ada PR dalam Ukraine sendiri harus selesaikan yaitu internal affairs mereka. Yang tadi sisi timur, sisi barat. Nah itu bagaimana? Dan ini buat Indonesia jadi pelajaran ya. Saya pikir ini menjadi menarik. Karena orang-orang di barat itu merasa dia bukan orang Rusia, dia Ukraine, ya kan? Orang-orang di timur merasa dia bukan Ukraine, dia Russian. Coba hari ini kita perhatikan ke sisi timur Indonesia. Most of them udah bilang mereka itu bagian dari Pacific Islander Community. Nah, ada tanda-tanda seperti ini yang kita harus pelajari supaya tidak terjadi apa yang ada di Ukraine kapan aja bisa pindah ke tanah air kita gitu. Utamanya dengan kita misalnya melihat konstelasi apa yang di Eropa di mana di Papua. Contoh saja ya, beberapa orang meyakini betul daerah-daerah apa berbatasan Rusia dengan Ukraine yang ramai terus itu ya kan. Itu kan sebenarnya rebel, daerahnya rebel. Ya kan? Kenapa rebel mempunyai senjata yang canggih? Kalau ingat kasus dulu pesawat Malaysia jatuh, itu kan di Luhansk, Donetsk, daerah Donbas itu. Ya. Ya kan? Itu artinya mereka punya peralatan yang canggih dan gak mungkin rebel ini atau orang-orang yang minoritas punya kemampuan ini kalau tidak ada support. Nah, di mata Rusia juga kan, ini tuh adalah apa ya? Makanya ada tempat strategis gitu. Makanya kenapa buat Rusia apapun yang terjadi dalam Ukraine, dia pasti akan pertahankan. Bu Koni, di tengah keputusasaannya tadi Presiden Dia Ukraina, nggak putus asa. Dia kalau aku rasa dia udah mau duduk bareng aja, bukan mau putus asa. Dia akhirnya tahu bahwa pilihan dia salah. Kali ini dia salah step lah untuk kemudian merasa Putin akan ditekan oleh sanksi. Putin saya pikir nggak akan mau dia tekan. Dia udah bisa hitung betul kapan dia akan ini dan saya tahu market Cina mungkin sudah menunggu dia secara ekonomik ya. Jadi harapan orang kan ketika Putin udah nggak bisa menjual ke Eropa, ya kan? Kemudian dia akan kolaps nih karena di kantongnya makin sempit nih, ya kan? Atau tabungannya makin minim. Tapi kan enggak, tadi saya bilang dia pasti akan jor-joran jual itu ke tempat lain. Di lain sisi akan ada masalah terutama Jerman. Jerman yang akan paling suffer. Apakah dia akan bisa lama-lama dan perhatikan statement Jerman. Kan dia semua kalian diem. Karena at the end of the day itu orang tuh harusnya mikirin kepentingan nasional masing-masing. Bukan terdrive oleh Amerika, bukan terdrive oleh NATO, bukan terdrive oleh EU. Tapi what is our own country's interest? Nah ini yang dari tadi saya coba jelaskan. Indonesia pun demikian. Harus hati-hati jangan gampang terdrive benci China, kemudian menganggap Amerika pahlawan atau apa. Karena at the end of the day mereka akan mengejar kepentingan nasional mereka, ya kan? Nah makanya kepentingan nasional Indonesia apa itu dulu yang diukur. Kita ini kayaknya gampang sekali terdrive untuk tiba-tiba ikut aja benci Cina sama urusannya apa nggak tahu juga gitu. Bahwa kalau ada pelanggaran dan kenakalan Cina begini Cina hadapi aja. Gitu. Tapi bukan berarti kita kemudian jadi anti-China. Seolah-olah China itu against us. Itu yang saya lihat kok sekarang kayaknya tertanam seolah-olah China itu akan attack us, akan menduduki kita gitu. Saya ngelihatnya nggak begitu. Anda melihat ada opini yang coba dibangun oleh Yes. kekuatan yang tidak terlihat gitu? Bukan, kekuatan sangat terlihat lah. Nggak kelihatan gimana. Orang-orang sekarang semua yang dibangun itu kan terhadap China. Kita lihat aja sekarang. Buku putih pertahanan Prancis. Bayangkan Prancis di atas sana. Hanya karena punya New Caledonia di sini dekat Australia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.